Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arla Elani dengan NIM H1A1191040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Adapun sistem diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama yang lain, yang pada gilirannya subkomponen tersebut merupakan sistem tersendiri pula untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa unsur pokok dari sistem. Yang pertama, himpunan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian saling berkaitan, bekerja mandiri atau bersama-sama, dan saling mendukung. Keempat, pencapaian tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Konsep pendekatan sistem Sistem pemerintahan nasional Indonesia terdiri dari yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua pemerintahan daerah. Yang ketiga pemerintah pusat. Yang keempat pemerintah desa dan kelurahan. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Pertama sistem parlementer, kedua presidensial, yang ketiga campuran. Selanjutnya ada sistem parlementer. Menurut Syafi'i, sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Jadi, kekuasaan parlementer lebih besar daripada eksekutif. Dalam sistem ini, Dewan Menteri Kabinet bertanggung jawab kepada parlementer. Adapun ciri khas parlementer, yang pertama kepala negara. Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang atau simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil. Yang kedua ada Perdana Menteri. Perdana Menteri pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya atau nyata. Perdana Menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlemen. Dengan demikian, kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya. Yang terakhir ada legislatif. Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atau saran dari Perdana Menteri. Sistem presidensial. Adapun ciri khas sistem presidensial yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih, dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Selanjutnya, kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Selanjutnya ada sistem campuran. Sistem campuran atau koalisi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya ada sistem referendum. Menurut Budiman menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan atau persetujuan pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah atau sedang yang dilaksanakan oleh badan eksekutif atau legislatif. Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum dan inisiatif rakyat. Referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan atau
keputusan terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen, atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang diminta oleh persetujuan rakyat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.